Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tuhsyaru fihil khalaiqu ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustaz Aib Saifullah, Ustaz Mahdafi, Ustaz Darmi, pengurus TKM seluruhnya, ayah bunda ikhwatal iman, bil khusus orang tua kita Ayahanda Haji Martius Hamra, Ibunda Muji Astuti. Aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu am wa antum bi khair. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al faizin al maqbulin wa adkhalana jannatahun na'im. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal-amal kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hari-hari kita senantiasa dalam limpahan kebaikan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersyukur kepada Allah. Beberapa waktu yang lalu saya ada di Masjid Al-Haram. Sekarang ada di Masjid Al-Hamra. Cuma beda sedikit, haram, hamra. Tadi malam jam 11 lebih baru landing dari Jeddah. Qadarullah pesawatnya delay, jam setengah 1 baru keluar dari bandara, jam 2 sampai di Masjid Al-Hamra ini. Alhamdulillah, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi imam kita sudah membacakan ayat nikmat Allah, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah gak bakalan sanggup. Gak ada kemampuan kita bisa menghitung nikmat Allah. Dulu kita rindu bilang pengen ketemu Ramadan. Ramadan Allah datangkan. Ramadan datang, sudah waktunya selesai Ramadan berlalu dari kita. Terus apakah berkurang nikmat Allah buat kita? Tidak juga. Nikmat Allah tidak pernah berhenti Allah beri kepada kita. Maka itu tugas kita adalah bagaimana mensyukurinya. Karena dalam ayat yang lain Allah sudah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bisa mensyukuri nikmat Allah, yakinlah Allah pasti la azidannakum. Allah berfirman, pasti aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Ya. Alhamdulillah. Bagi Syafi'i. Alhamdulillah. Sini.
baru disebut muncul. Begitu. Sama dengan orang punya kepengenan sesuatu, tahu-tahu dikasih oleh Allah. Ini yang ingin saya ceritakan sedikit dalam kajian kita pagi ini, yang mudah-mudahan cerita saya ini ya insya Allah menjadi bagian dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat Al-Quran surah Ibrahim ini adalah kepastian, ya. Sudah pakai lam dalam bahasa Arab, la azidanna, sigatnya sigat mubalaghah, la azidannakum. Yang mensyukuri nikmat Allah pasti aku akan tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi ingat, kalau kalian mengkufuri nikmat itu, azabku itu pedih. Allah beri rasa syukur kepada Allah. Ya itulah orang yang paling bersyukur namanya menurut saya Abdus Syukur, ya, walaupun dalam bahasa Arabnya Abdus Syakur, ya, hamba Allah Asy-Syakur. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Ramadan Allah beri kesempatan kami bisa umrah. Mau Darmi, walaupun tidak bertatap muka tapi bersambung hati, sempat kirim WA. Pulang Ramadan ini Allah beri saya nikmat yang luar biasa. Apa di antara nikmatnya? Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang lebih membahagiakan daripada orang yang di hatinya diberikan ayat-ayat suci Al-Quran? Anak saya usia 15 tahun, alhamdulillah setelah berjuang sekian lama, dalam waktu mulai menghafal dari 0 sampai selesai 30 juz 1 tahun 2 bulan, alhamdulillah oleh gurunya di pesantren dinyatakan telah menyelesaikan setoran 30 juz. Tidak ada rasa bahagia yang lebih dari itu. Masya Allah. Investasi buat kita. Apa harapan kita buat anak-anak kita, buat masa depan anak-anak kita? Harta diberi bisa berkurang, bisa bertambah. Kedudukan bisa tetap, bisa naik, bisa turun. Tapi kalau sudah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di hati, insya Allah inilah yang bisa mendatangkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Urusan harta dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kedudukan apapun Allah sudah siapkan. Kenapa? Bayangkan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Allah titipkan di hatinya. Maaf, kami menyebut ini tahaddusan bin nikmah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sudah sampaikan waktu itu kepada anak-anak, kalau kalian hafal Quran, insya Allah hadiahnya umrah. Hadiahnya umrah. Tidak terpikir berangkat ke Eropa, berangkat keliling dunia hanya untuk jalan-jalan. Dan anak-anak maunya apa? Umrah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, Syawal setelah puasa Ramadan kami berangkat umrah. Alhamdulillah bisa tawaf bersama anak-anak, bersama istri, bersama jamaah, menikmati setiap langkah-langkah yang ada di sana. Walaupun panasnya luar biasa, panasnya luar biasa. Anak kami sampai 2 kali berdarah-darah, mimisan. Tadi dia ketika ditanya gimana, alhamdulillah, tetap saja alhamdulillah. Salat tetap berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya ini cerita singkatnya saja. Ya, saya mau pulang. Sebentar.
Bismillah. Saya mau pulang karena mengingat ada jadwal yang sudah terbukukan, ya harusnya besok hari Ahad baru kembali. Tapi dengan takdir Allah, malam ini saya minta izin lebih awal. Sebelum pulang saya sampaikan begini, ya Allah, entar saya pengen naik pesawat, pengennya duduk di paling belakang, di kursi paling belakang, dekat dengan musola. Karena di pesawat Saudi itu ada musolanya di belakang. Nah, pengen saya duduknya di belakang, dekat musola, kalau bisa nggak ada orang. Kan kalau pesawatnya kosong, satu kursi itu bisa beberapa kursi buat kita sendiri. Allahu Akbar. Ternyata Allah posisikan saya persis adanya di belakang. Dapat duduk di paling belakang. Awalnya tidak ada orang, 2 kursi buat saya sendiri, di sampingnya musola. Ya Allah, Engkau jawab. Tapi waktu itu doanya ditambahin lagi. Kalau memang ada orang lain, ya Allah berikan orang lain yang bisa bermanfaat. Tiba-tiba setelah sekian lama duduk, kayaknya nggak ada orang. Alhamdulillah, udah senderan, tenang. Rupanya delay 1,5 jam. Sudah di pesawat, sudah duduk, mesin sudah menyala, tapi kok nggak terbang-terbang juga. Allahu Akbar. Ada seorang ibu, usianya kurang lebih 70 tahun, ternyata kakinya harus selonjoran dan harus ada tempat naruh kaki. Dia cari kursi, duduk di sebelah saya. Allahu Akbar. Beliau datang, menyapa, teguran. Akhirnya sepanjang perjalanan kita ngobrol. Obrolannya adalah tentang apa? Tentang umat. Beliau bilang apa? Ustadz, saya kalau mau harta, alhamdulillah Allah udah beri cukup kepada saya. Mau keliling dunia, negara mana lagi yang belum saya kunjungi? Ya. Sekarang mau buat kehidupan saya, alhamdulillah 10 kontrakan rumah setiap bulan bisa saya nikmati. Jadi kerjaan beliau sekarang apa? Membantu orang-orang yang ingin berangkat umrah, memudahkan perjalanan mereka dengan biaya yang relatif bisa bersaing, dengan cara-cara yang mudah orang-orang bisa berangkat. Beliau punya anak-anak yang diajarkan, disekolahkan menghafal Al-Quran. Banyak cerita-cerita beliau. Intinya adalah apa? Beliau bilang, saya pengen sisa umur saya penuh manfaat. Saya udah capek kerja, buat apa lagi kerja? Sudah cukup, kata beliau. Beliau pernah menjadi marketing di perusahaan asing yang mungkin dulu satu tahun targetnya ya 10 miliar, itu sudah biasa, kata beliau. Sekarang saya pengen Allah Subhanahu wa ta'ala menerima saya. Akhirnya kami banyak. Ya, tadi saya baru omongin. Sebelum saya pulang dengan teman-teman, saya bilang saya ingin bicara ke depan begini. Allahu Akbar. Allah jawab omongan itu, Allah jawab keinginan-keinginan itu. Akhirnya kita bicara dan banyak inspirasi, banyak ilmu yang didapat. Allahu Akbar. Jadi yang saya maksud adalah jangan pernah lemahkan doa kita. Jangan kendorin doa kita. Jangan dianggap Ramadan sudah usai, kemudian sudah usai dari tugas-tugas ibadah kita. Tadi saya langsung terbayang ketika Ustadz Mahdafi membacakan ayat Al-Quran, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim minta supaya Makkah Al-Mukarramah diberikan keberkahan oleh Allah. Bagaimana tidak? Dulu ketika Nabi Ibrahim dari Palestina diperintahkan oleh Allah ke Mekah, nggak ada apa-apa di Mekah. Mekah kering, kerontang, tandus. Sampai-sampai ketika ibunda Hajar dan putranya Ismail kemudian akan ditinggal, mereka mengatakan, wah Ibrahim, untuk inikah kau bawa kami ke sini? Kau tinggalkan kami.
Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah sebenarnya nggak tega juga ninggalin istri dan anaknya di tempat itu. Tapi ketika berkali-kali pertanyaan itu diajukan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini karena perintah Allah. Maka Ibunda Hajar langsung tenang hatinya. Kalau ini perintah Allah, kami siap. Allahu Akbar. Ini tandanya apa, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini kadang-kadang terlalu banyak mikir. Kalau melakukan ini apa untungnya, dapat apa? Tapi kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami taat, kami dengar, kami taat, kami siap ya Allah, sudah selesai. Kenapa? Pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau banyak-banyak mikir, apalagi banyak-banyak menghitung urusan dunianya, itulah yang ada dalam pikiran kita, seringkali kita tidak bisa menikmatinya. Bayangkan sekali lagi, Nabi Ibrahim, laki-laki mana sesungguhnya yang tega meninggalkan istri dan anaknya seperti itu? Tapi karena perintah Allah, beliau laksanakan. Belum lagi nanti cerita ketika beliau bermimpi. Ini Nabi Ibrahim mengatakan, aku bermimpi menyembelih, ya, menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Orang tua mana yang tega? Tapi ketika disampaikan kepada anaknya, apa? Aku mimpi, aku menyembelih engkau. Fangzur madza tara, bagaimana menurut engkau wahai anakku? Anaknya langsung jawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kau akan mendapatiku termasuk kelompok orang-orang yang bersabar. Kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Inilah hasil dari Ramadan yang harusnya kita bawa. Ketika Ramadan kita ikuti ketaatan, terus, di luar Ramadan kita pelihara dan kita jaga. Dan yakin, selama kita menjaga ketaatan, pasti banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang haji, orang umrah ada yang namanya sa'i itu. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim sudah pergi, tinggallah Ibunda Hajar dengan putranya Ismail. Ismail menangis minta minum. Tidak ada lagi air yang tersisa. Air susu sudah mengering. Apa yang dilakukan Ibunda Hajar? Sa'i, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Berlari-lari kecil. Untuk apa? Ingin mendapatkan air. Itu artinya mesti ada usaha, ada ikhtiar kita. Nggak boleh diem. Kita ini umat Islam, faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nggak boleh ada nganggur. Nggak ada cerita orang Islam menganggur, nggak ada kerjaan, nggak bisa. Walaupun jadi tukang doa gitu. Saya kok dibilang kerjaannya apa? Ya tukang doa. Artinya apa? Kerjaan doa. Lihat orang Betawi. Ini mertua udah marah nih, menantu tidur melulu. Lihat orang Betawi bilang, kerjaan lu tidur melulu. Nah, kata menantu, iya itu kerjaan. Kerjaannya tidur. Masih dibilang kerjaan juga. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhtiar mesti ada, nggak boleh diam. Satu pekerjaan selesai, nggak ada cerita selesai. Ayah anda Matius, emang diam saja? Enggak, berpikir lagi, apa lagi, terus begitu beliau lakukan. Ini apa? Orang Islam nggak boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai Allah yang menghentikan. Sampai Allah yang menghentikan. Kapan? Kematian datang. Sahabat Ayyub Al-Ansari usianya di 80-an. Bayangkan masih mau datang ke Konstantinopel, Turki hari ini, ingin menjadi penakluk buat Konstantinopel. Padahal usianya 80-an. Kenapa? Karena dia mendengar ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuftahannal Konstantinia. Nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam. Pasti, karena yang ngomong Nabi pasti, dan benar kejadiannya. Muhammad Al-Fatih. Apa kata Rasulullah SAW? Ni'mal amir, amiruha, wa ni'mal jaish, dalikal jaish.
Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin penaklukan itu, dan sebaik-baik pasukan yang ikut terlibat dalam penaklukan kota itu. Abu Ayyub Al-Ansari walaupun usianya sudah sepuh, beliau masih tetap pengen mendapatkan nilai di sisi Allah sebagai bagian yang terbaik dari orang-orang yang menaklukkan. Artinya apa? Nggak ada cerita umat Islam sudah sepuh, udah tua, nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak, kita masih bisa berbuat sesuai dengan kadar kemampuan kita. Berbuat baik nggak boleh ada pernah berhenti. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Yang penting tidak 3 periode. Itu yang mana itu? Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berbuat baik. Nah, itulah kemudian ada sa'i. Jadi artinya apa? Doa Nabi Ibrahim berlanjut sampai sekarang. Sudah kemudian air Zam-Zam hadir. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wa adzin finnas, undanglah manusia. Buat apa datang ke Mekah? Akhirnya berbondong-bondong orang datang ke Mekah. Kemudian ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat tadi doanya, biar Mekah diberkahi buah-buahan apa aja ada. Minat samarat, pohonnya nggak ada di Mekah, tapi buah apa yang nggak ada di Mekah hari ini? Jengkol juga ada. Kangen sama masakan Indonesia, ada, semuanya tersedia. Allahu Akbar. Doa Nabi Ibrahim dikabul. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa? Dikabul oleh Allah. Itu yang saya maksud tadi. Ayo, doa ini nggak boleh putus. Kemarin kami membawa rombongan jamaah biasa, salah satu paket umroh kan, berangkat ke Arafah. Arafah biasa, Arafah, Mina, Muzdalifah, Mina, kemudian ambil miqat. Ya, buat umroh yang kedua, masuk lagi ke Mekah. Ya, di Arafah biasa kami sampaikan, kita berdoa mudah-mudahan bisa ada di Arafah ini. Mudah-mudahan tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sekarang hari-hari biasa bukan 9 Dzulhijjah, bukan haji namanya. Tapi nanti orang yang haji, Al-Hajju Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah ada di Arafah. Ayo doa, saya bilang. Allahu Akbar. Baru saja ngomong begitu, saya balik ke hotel, ambil miqat, waktu zuhur, kembali ke hotel buat makan siang, saya buka handphone saya. Ayah, langsung ada informasi dari travel, Ustadz tahun ini berangkat haji. Pulang aja belum, sudah disuruh balik lagi. Insya Allah nanti bulan Juni, jika Allah takdirkan semuanya lancar, insya Allah bulan Juni berangkat haji. Sebulan lagi berangkat. Itu artinya apa ya bunda semua yang dimuliakan oleh Allah? Doa itu dahsyat ya. Jangan sepelekan urusan doa. Dan maaf, kita ini apalagi bapak ibu ini udah puasa kemarin, sudah membersihkan diri, bahkan harta pun dengan zakatnya. Antar kita saling meminta maaf, memberi maaf ya. Lebaran di antara kita, melebarkan dada kita, melebarkan hati kita, melebur kesalahan-kesalahan kita. Bahkan sudah sampai liburan, sempat jalan-jalan juga. Allahu Akbar. Di dalam keadaan bersih. Omongan kita ini hati-hati. Omongan kita hati-hati. Kita jaga semuanya dengan sebaik-baiknya. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, doa kita ini tajam nih. Mulut-mulut orang beriman itu tajam. Makanya bahasanya jangan sekate-katenya. Omongan jangan sampai nggak kepikiran. Jangan sampai omongan kita omongan yang nggak pakai perasaan. Jangan sekedar jeblak aja ngomong. Tapi usahakan omongan itu ada maknanya dan jelas. Nah, makanya saya sampaikan, silakan dibuka Al-Quran surah Fussilat. Mudah-mudahan ini nanti bisa dihafalkan. Bulan depan ketemu lagi, nanti kita store hafalan. Yang nggak hafal nggak dapat sarapan. Surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Ini supaya kita bersambung kepada siapa? Dulu almarhum Kiai Haji Arifin Ilham selalu menyampaikan ini, dan ini kalau bisa menjadi wirid, menjadi ayat yang sering berulang-ulang dibaca. Surah Fussilat ayat 30, 31, 32.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Betul itu? Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat, surat ke-41. Ya. Ini kalau bisa ayah bunda dihafalkan. Kalau buat saya ayat ini menjadi energi. Ya, supaya kita istiqamah. Supaya istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang qalu yang mereka menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat berbondong-bondong turun kepada mereka seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan sedih, kalian jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kalian bergembiralah dengan kabar yang Allah beri buat kalian. Apa itu? Surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami wali buat kalian semua. Kamilah penolong buat kalian semuanya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ingat kata Allah, bukan cuma di akhirat. Fil hayatid dunya, sekarang hidup di dunia kita ini. Apa yang terbesit di hati kalian maupun yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuzulam min ghafurir rahim, nanti akan dikucurkan oleh Allah, nggak berhenti-berhenti itu. Dari siapa? Dari Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang itu. Dunia tempat berlelah-lelah, dunia tempat berjuang, dunia tempat berladang, dunia tempat beramal. Tapi balasan dari kebaikan itu bukan hanya di akhirat nanti, dunia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, kalau kita suka bilang dia mah enak ya, nyebut apa aja, kejadian gitu. Karena Allah sesuaikan antara omongan dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa omongannya sesuai dengan kehendak Allah? Karena dia jaga hatinya. Hatinya bersama dengan Allah. Orang yang terus bersama dengan Allah, hati-hati. Kan kita suka datang nih ke orang-orang tertentu yang menurut kita dia baik, dia soleh, hatinya bening. Kalau ada omongan kita ikuti. Mengapa? Karena Rasulullah pernah mengingatkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kalian waspada, kalian perhatikan omongan orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena dia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tadi, makanya kita jaga omongan-omongan kita yang baik-baik aja. Supaya apa? Insya Allah nanti Allah akan wujudkan. Akhirat udah pasti. Dunia dengan segala kenikmatannya, surga dengan segala kenikmatannya, tapi di dunia ini pun sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang seperti Ayah Matius, para imam kita, pengurus DKM dan semua jamaah Al-Hamra yang dimuliakan oleh Allah, kita jaga hati, jaga pikiran, jaga amal kita, yang itu nanti akan berkelanjutan dan itulah menjadi bagaimana keadaan hidup kita. Jika kita berbaik sangka kepada Allah, Allah juga akan berikan yang terbaik buat kita.
Kesimpulannya, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di bulan Syawal dalam rangka halal bihalal dalam istilah kita ini, kita lapangkan hati kita, saling memaafkan di antara kita, dan saling mendoakan terus. Sampaikan apa-apa yang kita mohon kepada Allah. Jangan pernah bosan berdoa, jangan pernah kendor dalam berdoa, dan jagalah amal-amal yang selama ini kita bangun. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin Allah terus akan tambahkan nikmat buat kita selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, dan saya bersyukur kemarin 3 orang yang sekamar dengan saya, 3-tiganya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dimimpikan beberapa bulan sebelum berangkat umrah, ada yang dimimpikan hanya menjelang beberapa saat berangkat umrah, ada yang dimimpikan saat berada di Madinah dalam tidurnya. Dan saya terjaga, beliau tidur, tapi kayak orang ngigo ketemu, ya Rasulullah, beliau sampaikan itu, tapi dia tidur. Saya yang dengar, feeling saya, ini orang kayak ketemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dia cerita, betul, satu kebahagiaan saya, kata beliau sampaikan, saya dimimpikan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ayah saya juga ketemu dengan Ustaz Andian Perlindungan di Madinah, ketemu cerita tentang Al-Hamra juga beliau kesini waktu Ramadan kan. Allahu Akbar, ketemu dengan beberapa masyayikh dan Paman Gofar. Baru saja landing tadi malam, HP saya nyala, tiba-tiba ada kontak dari Guru Jaro, minta dihubungi. Hari ini beliau ada di Jakarta. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebentar saya sempat terlelap dalam tidur tadi, dan pagi ini diberikan sesuatu yang luar biasa lagi dari Allah. Apa? Tadi imam kita membacakan ayat tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita diingatkan supaya juga banyak-banyak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang menjadi catatan kita tadi, Nabi Ibrahim pun minta kepada Allah liyuqimus shalah, ya, supaya menjadi penegak salat. Yang dalam doa lain, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, itu yang kita jaga, yang kita pegang. Pegang baik-baik. Orang yang memperbaiki salatnya, orang yang memperhatikan salatnya, orang yang istiqamah dalam salatnya, insya Allah hidupnya dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulainya dari salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Mulai dari salat. Siapa yang memperbaiki salatnya, siapa yang senang berjamaah dalam salatnya, siapa yang istiqamah dalam salatnya, insya Allah urusan-urusan lain akan dibenahi semua. Siapa yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah, Allah akan perbaiki kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih atas doanya, dan saya pasti banyak salah, banyak khilaf, mohon dimaafkan lahir dan batin, dan insya Allah sisa umur kita dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya kita dengar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.